Bab 925. Badai Pedang. Setelah ia muncul, ia berteriak ke arah langit, lalu aura yang mengerikan memenuhi sekeliling, dan membuat orang ketakutan. Yan Tuo juga berteriak, kapak di antara alisnya tidak berhenti berputar, lalu perlahan-lahan tubuhnya membesar dan dia berubah menjadi raksasa yang berukuran 3 kaki, otot-otot di pundaknya bergerak dan menumbuhkan sepasang lengan lagi. Di keempat lengan yang kuat itu masing-masing ada kapak raksasa yang berat, dia seperti dewa perang kuno. Mereka berada satu di depan dan satu di belakang, aura mereka sangat kuat, dan mereka mengepuk Erik Kin di tengah-tengah. Astaga, Yan Tuo mengaktifkan kekuatan supranatural raksasa kuno warisan leluhur, dia benar-benar layak menjadi putra suci keempat Sekte Wen Dao. Lihat, pemuda berpakaian hitam itu juga tidak buruk. Monster tulang adalah jurus pelatihan mutlak dari klan Iblis Tulang. Cek-cek, yang satu raksasa kuno, yang satu lagi monster tulang yang merupakan jurus pelatihan mutlak. Mereka mengepung satu orang, siapa orang yang memiliki kemampuan sehebat ini? Pertarungan antara Erik Kin, Yan Tuo dan Kim Han sudah lama menarik perhatian para pejuang. Saat ini, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan ini. Orang-orang terlihat kaget dan tidak berhenti membahasnya. Saat semua orang sedang berbicara, kedua belah pihak sudah bertarung. Yan Tuo menebaskan 4 kapak raksasanya, ujungnya sangat tajam, dan Erik Kin yang ditebas terus mundur ke belakang. Kim Han mengendalikan monster tulang, saat tangan monster itu melayangkan pukulan, langsung membuat Erik Kin masuk ke kedalaman tanah. Raut wajah Erik Kin langsung menjadi serius, kedua orang menyerang dengan gila-gilaan dan tidak segan-segan menggunakan energi bintang, baik teknik busur menembak matahari maupun jurus api biru tidak berguna. Meskipun menggunakan jurus naga untuk menghindarinya, tapi bahaya sudah ada di mana-mana. Erik Kin, kamu benar-benar sombong, jalur rohmu sudah putus dan tubuhmu terluka parah, tapi kamu masih berani datang ke zona inti dan merebut harta karun yang kami mau. Sekarang, jika kamu masih enggan menggunakan energi bintang, maka kami akan membunuhmu dan membuat auramu tidak dapat digunakan. Kim Han sangat marah, mereka sudah menggunakan energi bintang mereka, sementara Erik Kin masih bertarung dengan ilmu sihir biasa. Hal ini membuat mereka merasa sangat terhina. Kapak penghancur langit. Dengan sorot mata yang sangat tajam, Yan Tuo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu kapak yang tajam itu dia tebaskan seperti petir yang menyambar puncak gunung. Monster tulang Kim Han menyemburkan gas abu-abu, kemudian membentuk jaring laba-laba yang mengepung Erik Kin dan membuatnya tidak bisa bergerak. Aku mau lihat kamu masih bisa bertahan tidak. Di saat yang sama, mereka berdua mengeluarkan jurus mereka, kerja sama mereka sangat kompak. Tak lama bumi bergetar hebat, lalu suara yang keras dan hampir memecahkan gendang telinga orang terdengar, cahaya yang meluncur ke atas langit seakan merubah malam menjadi siang. Kepulan asap yang banyak menyembur ke atas, dan kelihatannya reruntuhan istana ini akan benar-benar menghilang. Para pejuang mundur satu persatu untuk menghindari kekuatan ini. Melihat pertarungan di zona inti, asap tebal dan debu yang berterbangan di mana-mana, entah kenapa semua orang merasa terkejut. Kali ini orang ini pasti mati. Diserang oleh kedua orang ini dengan menggunakan jurus yang mengerikan, dia pasti tidak mungkin bisa bertahan hidup. Namun, entah apa telah dilakukan orang ini, hingga membuat Yan Tuo sangat membencinya hingga tidak segan-segan menggunakan energi bintang. Barusan aku mendengar pemuda berpakaian hitam memanggil orang ini Erik Kin. Apakah dia Erik Kin? Tidak mungkin. Erik Kin Madih berani masuk ke sini. Apakah dia tidak takut Di Marto Zhao datang mencarinya? Saat semua orang sedang berbicara, asap dan debu reiki di atas reruntuhan istana perlahan menghilang, lalu lubang besar yang sangat dalam muncul dan menggantikan istana yang sebelumnya berada di sana. Sorot mata Yan Tuo dan Kim Han, yang melayang di udara menjadi serius, lalu mereka melihat ke bawah.
Bagian tengah lubang yang dalam itu adalah tempat gundukan senjata berada. Pada saat ini di dalam keulan asap, perlahan muncul cahaya yang samar-samar. Ada kehebohan di antara kerumunan, tak disangka Eric Kin belum mati. Setelah kemunculan cahaya ini, bak jantung manusia yang terus berdetak. 1, 2, sampai hitungan ke-10. Di dalam kepulan asap dan debu, kilauan cahaya muncul satu persatu, seperti bintang yang menerangi langit malam, lalu dalam sekejap ribuan bintang bermunculan. Jurus apa ini? Yan Tuo menyipitkan matanya. Dia merasa di dalam lubang yang dalam, seiring dengan kilauan cahaya yang semakin banyak, aura berbahaya tidak berhenti berkumpul. Ini bukan energi bintang energi, jurus Eric Kin ini belum pernah kulihat sebelumnya. Kim Han juga sedikit mengernyitkan dahi. Shoot shoot shoot. Semua orang melihat, kilauan cahaya ini mulai bergerak dan mengeluarkan suara yang menggemparkan langit, dan mengelilingi lubang dalam itu seperti ribuan kunang-kunang yang mengelilingi api. Itu pedang terbang. Seseorang berseru, saat ini orang-orang baru menyadari setiap kilauan cahaya itu adalah pedang. Pedang-pedang itu melayang dan menggerakkan reiki di sekitar mereka, dan membuat asap dan debu sepenuhnya menghilang. Seorang pemuda, duduk bersila, dan dengan tenang berdiam di dasar lubang. Eric Kin, kamu. Eric Kin tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua matanya bersinar seperti bintang. Rambutnya melayang lalu perlahan-lahan mulai berterbangan. Dipimpin oleh dua senjata dewa berwarna merah dan biru, puluhan ribu pedang terbang mengelilinginya dan membentuk lingkaran badai pedang yang dahsyat. Pedang naga api dan pedang es ajaib, berada di bagian tengah pusat badai ini, membuat tubuh Eric Kin dilapisi cahaya merah dan biru, hingga terlihat sulit diprediksi. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ini seperti penjaga yang tidak berhenti bergerak di luar tubuh Eric Kin, dan mengeluarkan suara yang tajam. Telinga semua orang penuh dengan suara dentuman pedang, dan pupil mata mereka membulat. Kejadian ini sangat menakjubkan. Eric Kin bak dewa pedang, semua pedang terbang di seluruh dunia berada di bawah kendalinya dan memujanya. Ilmu sihir apa ini? Yan Tuo diam-diam mengertakkan gigi, jantung Kim Han juga berdetak kencang. Ada apa? Bukankah kalian mau membunuhku? Sekarang kalian takut? Eric Kin membuka matanya dengan perlahan, dan sorot mata merendahkan memenuhi matanya. Takut? Hahaha, kami mengambil kembali barang milik kami. Apa yang perlu kami takutkan? Mendengar ucapannya, Yan Tuo mencibir dengan dingin. Benar, kamu gunakan tipu muslihat untuk merampas barang yang kami inginkan, seharusnya kamu yang takut dan merasa bersalah. Kim Han juga mendengus. Orang-orang akhirnya mengerti alasan pertempuran ini. Namun, jika Eric Kin menggunakan tipu muslihat untuk merebut harta karun mereka, maka memang kesalahan ada pada Eric Kin. Aku merampas barang kalian. Sungguh konyol. Mendengar ucapan mereka, Eric Kin mendongkak dan tertawa terbahak-bahak. Kamu terus mengatakan aku merampas harta karunmu. Apakah harta karun di istana api ini ada umiliknya? Mengenai tipu muslihat, apa yang telah kalian lakukan selama perjalanan ini, tanyakan pada diri kalian sendiri, siapa yang telah menggunakan tipu muslihat. Kalian datang merampas harta karunku, hanya karena kalian merasa lebih kuat dariku, tapi karena aku berhasil mendapatkan harta karun itu, jadi kalian menyerangku karena merasa malu dan marah. Dikarenakan kalian ingin merebut harta karunku, kenapa kalian berbicara seolah diri kalian yang benar, ataukah kalian merasa, jadi harus membohongi diri sendiri? Ejekan Eric Kin sangat menusuk dan membuat wajah Yan Tuo dan Kim Han langsung memerah. Harta karun ini tidak ada pemiliknya, tapi mereka sudah menganggap harta karun itu milik mereka, jadi Dimarto Zhao boleh merebutnya, Julio Zhang boleh mengambilnya, dan Ma Sondong boleh merampasnya, tapi dirinya Eric Kin tidak boleh. Ini juga yang menjadi alasan kemarahan mereka,
karena menurut mereka Eric Kin tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Semua orang juga diam-diam mengangguk. Jelas sekali kata-kata Eric Kin lebih meyakinkan, tapi di dunia bela diri, kata-kata yang masuk akal tidak ada gunanya. Pada akhirnya, mereka harus berbicara dengan mengandalkan kekuatan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.